Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hari yang sangat istimewa, yaitu hari apa? Jumat. Ya. Di sini dikatakan annal jum'ata idul mu'minin, bahwa hari Jumat itu adalah hari raya orang beriman. Jadi kita itu punya hari raya dalam setahun 3 kali. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari raya Jumat. Kalau ditanya dari 3 hari raya itu mana yang paling baik? Atau mana yang paling agung? Bukan paling baik, paling agung. Hari raya apa, Pak? Hari raya Jumat. Jumat itu hari raya yang lebih baik, lebih afdal begitu ya, dari 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena di dalamnya dia itu ada salat Jumat yang fardu itu. Makanya kan dalam 3 agama itu Pak ya, Muslim itu hari rayanya Jumat, Yahudi hari rayanya Sabtu, Nasrani, Kristen hari rayanya Ahad, Minggu, ya, hari Minggu itu. Dan setiap hari raya itu Pak, itu libur. Termasuk kita tidak boleh, haram hukumnya berpuasa di hari raya. Termasuk juga berpuasa hanya hari Jumat. Puasa sunnah ya, hanya hari Jumat. Itu tidak boleh. Maka ketika kita mau berpuasa hari Jumat, dia harus diiringi, kalau nggak hari Kamis sama hari Jumat, atau hari Jumat sama hari Sabtu. Saking bahwa hari Jumat itu hari raya. Wa huwa yaumun syarifun khassallahu azza wa jalla bihi hadil ummah wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah ta'ala fi hajatan illa a'tahu iyyaha. Nah, hari Jumat itu adalah hari khusus buat umat ini, umat Nabi Muhammad. Nah, saya bilang tadi kan bahwa hari raya itu ada hari Sabtu, ada hari Ahad. Itu masing-masing punya apa? Agama. Sementara hari Jumat ini adalah khassallahu azza wa jalla bihi hadil ummah. Jadi khusus buat umat Nabi Muhammad hari raya apa? Jumat. Dan di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, yang ketika orang itu berdoa pada hari itu tidak ada lain kecuali apa? A'tahu iyyaha. Pasti akan Allah apa? Pasti akan Allah berikan. Makanya kita kadang-kadang khusus gitu Pak ya, hari Jumat menjadi hari apa? Hari spesial kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kalau di hari-hari lain kita masih kurang kita khususkan, tetapi khusus buat hari Jumat ini punya nilai tersendiri. Makanya dia menjadi waktu yang sangat mustajab. Oleh karena itu Pak, di sini dikatakan fasta'id laha min yaumil khamis. Maka bersiap-siaplah menyambut kedatangan hari Jumat sebagai hari raya umat mukmin Pak ya. Bersiap-siap kedatangan hari Jumat itu sejak hari apa? Kamis. Dengan apa? Bitanzifis siap, dengan membersihkan baju, wa bikasratis tasbih, dengan memperbanyak apa? Tasbih, wal istighfar, memperbanyak istighfar, Aisyatul Khamis sebagai apa? Menghidupkan hari Kamis tadi. Makanya disebut juga hari Jumat itu Pak sebagai hari
berbahagianya orang-orang yang beriman ketika dia beribadah selama 1 minggu, maka dikasih hari bahagia, hari anugerah gitu ya, itu hari Jumat. Nah, hari raya Idul Fitri itu adalah sebuah hari bahagia Allah berikan kepada orang-orang yang lelah beribadah selama 1 bulan. Kalau hari Jumat diberikan kepada orang-orang yang lelah selama 1 minggu. Kalau Idul Adha itu adalah hari raya diberikan kepada orang-orang yang lelah dalam menjalankan perintah haji. Ya kan, orang haji itu kan sudah bisa dimulai dari bulan Syawal. Sebagaimana kata Allah, Al-Hajj Asyhurun Ma'lumat, bahwa dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu makna Al-Hajj Asyhurun Ma'lumat. Nah, orang-orang yang dari bulan Syawal sudah melakukan ibadah haji, ya, itu dikasih kebahagiaan oleh Allah, bonus kesenangan, yaitu dengan datangnya Idul Adha tadi. Makanya boleh orang itu sudah mulai niat haji ketika di bulan apa? Syawal. Fa innaha sa'atun tuwazi bil fadli sa'ata yaumil jum'ah. Nah, di dalam hari Jumat itulah ada satu waktu yang sangat utama, yang waktu itu. Ya. Oleh karena itu, Pak, di hari Kamis ini juga kita sambut hari raya Jumat itu dengan berpuasa, yaitu puasa apa? Kamis, ya kan? Jadi kalau hari raya Idul Adha itu puasa Arafah, hari raya Idul Fitri puasa Ramadan, hari raya Jumat puasa Kamis. Nah, makanya itu perintah Allah itu dikasih satu bonus, satu kesenangan, kebahagiaan 1 hari dengan berhari raya. Kemudian yang selanjutnya, Pak, yang harus dilakukan, tadi kan persiapannya tuh ya, dari sejak hari Kamis. Persiapannya yang kedua adalah faktasil fa inna gusral jum'ah wajibun ala kulli muhtalimi aisabitun muakkadun. Jadi yang kedua adalah sunnah melakukan mandi. Ya, makanya ada istilah ini malam Jumat nih, mandi hari Jumat begitu Pak ya. Sekalian mandi sunnah menjadi mandi apa? Wajib. Nah, kadang-kadang begitu. Walaupun sebetulnya berhubungan intim itu tidak mesti harus menunggu apa? Malam Jumat. Nah, kan? Tidak mesti menunggu malam Jumat. Tetapi malam Jumat itu, Pak, dia punya nilai pahala lebih dibanding malam lain. Sama kayak kita mengerjakan sesuatu di bulan apa? Ramadan. Dia punya nilai pahala apa? Lebih, gitu kan? Baca Quran di bulan Ramadan pahalanya beda dengan baca Quran di luar bulan Ramadan. Kemudian sedekah di bulan Ramadan pahalanya beda sedekah di bulan Ramadan. Nah, ketika dalam satu pekan hari Jumat itu punya nilai berbeda pahalanya dibanding apa? Di luar hari Jumat. Makanya ada istilah orang cari berhubungan intim itu malam apa? Jumat atau Jumat gitu kan? Dalam rangka salah satunya nih, pahalanya lebih apa? Lebih besar gitu kan? Ada yang nanya? Masih lanjut? Oke. Kemudian setelah mandi, Pak, setelah mandi sunnah Jumat ini ya, berarti kalau dia tidak berhubungan intim pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia niatkan untuk mandi apa? Sunnah. Jadi itu adanya, Pak, di niat. Jadi kalau sama kayak Bapak mandi sehari-hari, mandi sore tadi gitu ya, itu niat enggak? Kalau dia nggak niat itu, Pak, itu mandinya nggak berpahala.
Ya, saya niat mandi karena Allah, begitu. Saya niat mandi karena Allah. Ya, kalau ada niatnya, dia punya nilai apa? Pahala. Atau paling kagak bismillah ketika mandi. Jadi membedakan amal ibadah seseorang itu berpahala dan tidak berpahala, itu kan adanya di niat atau ada di nama Allah, Pak. Ya, kita makan, minum, itu Pak, minum ya. Bismillah atau tidak bismillah? Kalau bismillah dia bernilai pahala. Tapi kalau dia nggak bismillah, dia tidak punya nilai, nggak ada pahalanya. Ya, itu yang membedakan. Makanya ketika kita mandi sehari-hari, itu diniatkan sebagai mandi lillah, karena Allah itu. Jadi mandinya itu apa? Berpahala. Walaupun dia bukan mandi apa? Wajib. Pakailah dengan pakaian yang apa? Putih. Ketika pada hari Jumat. Nah, usahakan Pak ya, ketika sholat hari Jumat, kalau bisa sholat kita pakainya apa? Putih. Kalau bisa, karena itu adalah ahabbus siyab katanya, pakaian yang paling dicintai oleh Nabi adalah putih. Sama kayak orang itu Pak, berihram. Ya, berihram boleh nggak? Bukan putih, boleh. Tetapi ketika dia menggunakan pakaian putih, itu ahabbus siyab, pakaian yang lebih dicintai oleh Nabi. Nah, begitu juga salat Jumat. Kadang-kadang kan di kita kurang perhatian. Nah, ini yang saya bilang tadi, hal-hal yang sepele di dalam kitab Syekh Al-Imam Ghazali itu diutamakan. Jadi sah-sah saja orang itu ketika salat Jumat pakai batik, pakai baju hitam gitu ya, atau pakai kaos. Kadang-kadang ada kaos bola ya kan, ada kaos bola gitu, boleh, sah. Tetapi putih itu mendapatkan pahala, mendapatkan sunnah Nabi, paling gagak diusahakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, wastamil minat thayyibi, ya, dianjurkan untuk menggunakan apa? Wangi-wangi. Ya, paling gagak kita punya apa tuh namanya Pak, minyak wangi yang khusus dipakai buat apa? Hari Jumat, ya kan? Supaya ketika kita berangkat sholat Jumat itu dalam kondisi sudah apa? Wangi. Jangan sampai ketika duduk berdampingan sampingnya nyaman, karena terlalu apa tuh? Terlalu tidak enak aromanya begitu. Padahal kita usahakan bahwa ketika hari Jumat itu biar berwangi-wangi. Kemudian yang keempat, wabalik fi tanzifi badanika. Nah, berusaha keras katanya untuk membersihkan badan bil halqi wa qassi wa taklimi wasiwaki, dengan mencukur Pak. Ya, mencukur rambutnya rapi, atau menggunting, atau juga apa tuh Pak, merapikan bulu ketiak Pak ya, atau juga memotong kuku, termasuk juga siwak ya Pak ya. Ini bagian daripada sunnah ketika kalau kita lakukan itu pada hari apa? Jumat, atau pada hari Kamis sore. Sudah bisa itu. Kamis sore sudah bisa. Summa bakir ilal jami'i, kemudian kata beliau nih, berpagi-pagilah kamu menuju ke masjid. Nah, karena itu hari Jumat disuruh apa? Libur. Jadi suruh bakir, suruh pagi-pagi. Jangan sampai udah azan apa nungguin qomat. Udah azan nungguin qomat. Kalau belum qomat belum apa? Belum masuk supaya. Di sini beliau menanjurkan bakir ilal jami, suruh pagi-pagi ke masjid pada hari Jumat. Was'a ilaiha
alal hainati was sakinah. Kemudian suruh apa? Suruh pergi ke tempat itu dengan keadaan berjalan dengan tenang gitu Pak. Kan kalau udah mepet tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa akhirnya sampai di masjid masih ngos-ngosan, masih ngap-ngapan. Ya Pak ya. Makanya suruh pagi-pagi, kalau pagi kan jalannya apa? Tenang. Sehingga ada satu hadis mengatakan apa Pak? Man roha ilal jum'ati fis sa'atil ula. Siapa orang yang datang ke masjid pada hari Jumat di jam pertama, faka'annama qarraba badana, maka dia seakan-akan berkurban seperti kurban apa Pak? Onta. Kalau datangnya di waktu yang paling pagi. Wa man ra'a fi sa'ati tsaniyah, siapa orang yang datang di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka dia seperti berkurban apa? Sapi. Ya. Wa man ra'a fi sa'ati tsalitsah, siapa orang yang datang di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kibshan, seperti orang korban apa? Kambing. Wa man ra'a fi sa'atir rabi'ah, siapa orang yang datang di waktu yang keempat, maka dia qarraba bijajah, seperti orang yang apa? Korban apa? Ayam. Nah, gitu Pak ya. Wa man ra'a fi sa'atil khamisah, kalau dia datang ke masjid di waktu yang kelima, udah nembir Pak ya. Faka'annama qarraba baydah, dia akan mendapatkan pahala telur. Nah, telur puyuh masih mendingan Pak. Nah, kalau telurnya telur apa? Putu. Nah, telur putu Pak ya. Nah, ini semua Pak, ini semua itu tergantung kita. Mau dapat korban onta pahalanya, atau mau dapat korban sapi atau juga kambing, nah, tergantung kita. Nah, kalau onta berarti datang apa? Nah, pagi-pagi, masih belum ada orang. Makanya di sini dikatakan apa Pak? Jadi nanti di hari kiamat itu kan kita akan punya kesempatan melihat Allah gitu Pak. Melihat Allah ya. Dekat dan jauhnya kita bisa melihat Allah itu sangat tergantung cepat dan lambatnya kita datang ke masjid pada hari Jumat. Nah begitu. Kalau ibarat orang lihat konser gini Pak, kan yang enak itu yang dekat panggung. Nah, dekat semua kelihatan, gitu kan? Tapi kalau dia udah di ujung sono, di rumah Pak Haji Gopar ya, kagak kelihatan apa-apa udah, gitu kan? Nah, kedekatan kita kepada Allah nanti di akhirat itu sangat tergantung sejauh mana kita memprioritaskan waktu hari Jumat itu. Nah, berarti kalau dia datang hari Jumat selalu pagi-pagi, berarti harapan untuk ketemu Allah dekat gitu, itu besar. Jadi kira-kira kalau kita datang, tombol mau datang jam berapa Bang? Setengah 12 lewat, setengah 12 lewat ya. Udah mau komat. Udah baru selesai. Nah ini sangat tergantung Pak. Jadi kalau kita pengen nanti di akhirat dekat sama Allah, berarti udah kita ingat terus sekarang. Ya. Faida kharajal imam tuyatis suhufu wa rufi'atil aqlam. Kalau imamnya Pak, yang khotib itu udah masuk ke areal apa tuh? Mimbar Pak ya. Areal dia berkhutbah, maka catatan malaikat ketutup udah. Hari itu tombol nggak dianggap Jumatan. Ya, kalau nggak dianggap Jumatan. Jadi suhufnya udah apa itu? Tutup. Nah, lembaran-lembaran catatan. Iya benar, menyebutin doang. Dia kan sudah berdiri cegir gitu ya di depan pintu gerbang. Udah berdiri cegir buat catatan si A, si B, si A, si B.
Nah, catatan buku lembaran itu akan ditutup ketika imam sudah masuk ke area mimbar itu. Ya kan? Wa rufi'atil aqlam, pulpennya udah nggak dipakai lagi. Ya, pulpen malaikat yang catat. Wajtama'atil malaikatu indal minbari, dan malaikat mencatat tadi mereka merangsek sampai ke mimbar itu. Duduk ke dekat mimbar itu. Jadi udah nggak peduli lagi siapa yang datang, ya. Mereka itu udah pindah posisi dari pintu di mana orang masuk, dia langsung pindah ke mana? Ke dekat mimbar. Ngapain? Yastami'una. Malaikat itu dengerin khotib berkhutbah. Kenapa malaikat yang kagak punya dosa masih masang apa? Kupingnya. Kita yang banyak dosa nyampe di masjid apa? Tidur. Kan gitu ya. Ilokan bol, udah datang mau azan masjid tidur juga. Nah, habis bisa ya. Jadi hari itu Pak, hari Jumat, malaikat itu ikut bersama-sama mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khotib. Ya, lagi kita begitu, malaikat aja yang kagak punya apa? Dosa Pak ya. Masih menyelipkan waktu, tugas dia selesai, dia pindah posisi ke dekat mimbar. Kalau seandainya malaikat itu berbentuk pakai kita, mungkin nggak muat, kita nggak kebagian duduk, ya, dipakai semua tempat duduknya sama-sama malaikat. Nah ini Pak yang saya katakan tadi nih. Wa yuqalu anna nasa fi qurbihim 'inda nazri ila wajhillah ala qadri bukurihim ila jum'ah. Ini dikatakan Pak, sesungguhnya manusia itu kedekatannya ketika melihat Allah itu tergantung berpagi-paginya dia datang hari Jumat sambil khutbah, sambil dengerin sambil apa? Zikir. Ayo lagi Pak. Bagi orang apa? Terus? Ya. Pertama, secara umum ketika khutbah itu berlangsung, orang disuruh diam karena anjuran mendengarkan. Makanya ketika ada salah satu namanya ini orang lagi kongko, khutbah lagi berlangsung, kita bilang, Tang, lu jangan kongko baik. Nah, itu termasuk semasuk lagu itu, khutbahnya termasuk sia-sia Jumat. Ya, termasuk lagu. Jadi Jumatnya sia-sia. Nah, iya. Bahkan sampai, nah, begitu juga termasuk. Makanya terkadang tempat posisi anak-anak itu kalau bisa diapain? Pisah, biar tidak mengganggu orang-orang yang sudah tua. Nah, terkadang pula orang tua itu karena mungkin juga ilmunya yang belum sampai ya, anak dia ngobrol. Karena secara umum adalah disuruh diam karena itu bagian dari rangkaian ritual Jumatan. Yang kedua, kalau berbicara sudah jelas itu lagu, Jumatnya sia-sia. Tapi bagaimana kalau berzikir, ya kan? Itu ada yang berpendapat bahwa makruh dilakukan. Tapi ada juga yang mengatakan boleh di dalam hati. Ya kan? Boleh di dalam hati. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Makanya perintah secara umum adalah diam, mendengarkan. Nah, saking diamnya akhirnya apa? Tidur. Ya kan? Tidur itu ya tidak mendapatkan ilmu khutbah pada waktu itu. Tetapi Jumatnya nggak apa-apa. Yang penting kan dia tidak sampai batal wudunya maksud saya. Ya kan? Sehingga kalau dia batal, dia harus keluar lagi untuk melakukan wudu ulang. Makanya kan paling lama juga khotib 30 menit kan, paling lama itu. Itu diusahakan
momen yang hanya sebentar itu, jangan sampai tidur, jangan sampai baca, jangan sampai lagu tadi tuh, sia-sia Jumatnya, karena kita ngobrol atau berbicara dengan orang lain, ya kan, itu banyak. Apalagi kalau sambil dia nggak dapat tempat, sambil berdiri gitu kan, akhirnya sama temennya dia kongkong. Makanya tinggalin kalau ada teman yang di samping kita ngajakin kongkok pada khotib berlangsung, itu jangan ditanggapi. Kalau dia marah, mamanya kita diem aja. Kalau dia marah, ntar pulang baru kita kasih tahu, gitu. Karena kita ketemu hari Jumat cuma itu doang. Jumat depan belum tentu apa ketemu lagi dengan kita. Oke. Pertanyaan yang kedua, jadi pengganti mandi hadas besar itu bisa dengan bertayamum. Nah, umpamanya ada seseorang ini tidak boleh kena air, tapi dia punya hadas besar harus mandi, maka dia cukup bertayamum. Udah selesai itu, hukum mandinya gugur. Bahkan bukan hanya itu, tayamum itu bukan hanya bisa menggugurkan mandi hadas besar, tapi tayamum itu bisa dilakukan juga walaupun orang itu dekat dengan air. Umpamanya bapak malamnya berhubungan intim, terus bangunnya sudah agak telat, ya sudah telat bangunnya tuh malamnya. Kalau dia mandi dulu, waktu subuhnya habis. Kalau mandi dulu, karena waktunya sudah mepet. Sementara dia juga harus apa? Sholat. Mandi apa tayamum? Mandi apa tayamum? Kalau mandi waktunya apa? Habis. Waktu subuhnya. Dalam kondisi kayak gini boleh bertayamum. Nah, saking lelahnya itu, ya kan? Akhirnya bangunnya bener-bener sampai apa tuh? Udah di lampau batas, ya kan ya? Lain lagi kalau bapak memang bangunnya sudah habis subuhnya, waktu subuhnya udah habis. Lain lagi tuh mak, itu mandi. Setelah mandi berarti dia sholatnya apa? Qadha. Sholat subuhnya tadi. Membedakan qadha dengan bukan qadha itu kan pak, cuma di dalam waktu sama di luar waktu. Umpamanya sholat subuh kan habisnya sampai setengah 6 katakan habisnya, dia bangunnya jam 6:04, maka dia tetap sholat, tapi sholatnya namanya qadhaan. Subuh juga, tapi bukan adaan. Yang adaan itu adalah ketika orang sholat di dalam lingkaran waktu itu, walaupun masih ada waktunya. Berbeda lagi ketika bapak umpamanya udah takbir nih, masih dalam waktu subuh nih, subuhnya udah mepet, udah takbir Allahu Akbar namanya kan, sudah baca Fatihah, setelah itu habis waktunya, subuhnya habis gitu maksudnya, waktu habis, lanjut itu mau udah. Walaupun tadi di ujung nyebutnya adaan, bukan qadhaan. Ya. Jadi tayamum itu boleh pengganti apa? Mandi. Dan tayamum itu hanya satu waktu dipakai. Ya, jadi satu waktu kali sholat yang fardu ya. Jadi kalau bapak mamanya dalam pesawat lah begitu, atau sakit di rumah sakit nih nggak boleh kena air, ya kan? Tapi bapak mau tayamum, yang pertama yang harus dilakukan adalah tayamum itu dilakukan setelah waktu sholat masuk. Nggak beda dengan wudu. Kayak bapak tadi punya wudu di maghrib, isya, itu masih bisa dipakai isya. Nah kalau tayamum nggak bisa, dia harus azan waktu masuk dulu baru tayamum. Yang kedua, tayamum itu hanya bisa dipakai dalam satu waktu. Oke, nanti akan dibahas di bab fikih nanti banyak dia. Pertanyaan ketiga, sholat udah naik mimbar, ya kan? Boleh enggak? Boleh sholat dilakukan itu, ya kan? Boleh sholat, boleh juga tidak sholat, ya kan? Boleh sholat, boleh juga tidak sholat. Maka tadi kata Pak Haji Opa itu bonggan, datangnya udah apa? Udah nembir begitu kan? Makanya orang kayak gitu itu, ya tadi malaikat aja bukunya apa? Tutup gitu kan? Pakai sholat kan gitu kan? Maka sholat bukunya udah apa ya? Ditutup ya kan? Lagi sholat juga malu ya. Orang-orang udah dengar itu lagi apa dia? Takbir.
Ke depan lagi kelihatan semuanya. Tapi secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Boleh juga sholat, boleh juga tidak apa. Sholat. Kan sama itu Pak, sholat kayak orang karena dia baru masuk masjid gitu kan. Jadi kayaknya nggak enak kalau baru masuk masjid nggak apa, nggak sholat, ya kan? Maka akhirnya dia lakukan sholat. Secara hukum apa? Boleh. Ini saya pernah dengar ya waktu itu ada seorang ulama ceramah kalau kita sholat dalam keadaan tidak memakai celana dalam itu katanya nggak sah. Gimana hukumnya? Soalnya setahu saya dulu kalau ngkong kita di saat waktu masuk ke sholat begitu mau sholat Tangan dibuka. kolornya digantung gitu. Dibuka kolornya. Iya. Sholat itu sah adalah ketika nutup aurat. Patokannya itu. Jadi kalau aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Walaupun atasnya dia itu kalau sholat nggak pakai apa-apa, tetap sah. Karena patokannya apa? Pusar sampai lutut. Gitu kan? Kalau laki-laki, kalau perempuan yang boleh itu adalah muka dan telapak tangan yang terbuka. Yang terbuka, muka dan telapak tangan. Sama kayak dengan ihram. Makanya saya kalau orang pakai ihram itu, kalau pusarnya di bawah lepitan itu, nah, saya selalu bilang tutupin. Itu bagian dari aurat yang harus kamu tutup. Jadi kalau itu tutup udah sah. Sah juga kalau pakaiannya suci. Ya, jadi nggak ada apa tuh, nggak ada kaitannya kita mau pakai sempak atau nggak pakai sempak, Pak ya. Karena sempak itu artinya di dalam sarung atau di dalam kain kita. Seminimnya itu adalah tutup aurat dari pusar sampai lutut. Seminimnya. Tapi kan kalau ada abongan banget, ada Tuhan, dadanya itu pakai dia apa? Dibuka gitu kan, pakai kaos oblong aja kita apa? Mau apalagi sampai terbuka. Marilah kita bersama berzakat di Wafis Al Amin Center. Berzakat di Wafis Al Amin